Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Kakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Suryatani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel ini, channel Junediono Kebun Berkah. Masih seperti biasa, di channel ini akan membicarakan atau membahas terkait dengan budidaya tanaman. Dan kali ini akan membahas budidaya tanaman jambu mete. Dan adapun narasi yang akan kami sampaikan berasal dari berbagai sumber yang akan kami sebutkan satu persatu. Sebelum membahas terkait dengan budidaya tanaman jambu mete, kami mengajak kepada sahabat Kebun Berkah semua untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe
tonton, komen, like, dan share ke kawan-kawan yang lain. Serta apabila sahabat kebun berkah merasakan channel ini bermanfaat bagi sahabat kebun berkah, mohon kiranya bisa ngeklik gabung atau join, yaitu tombol yang bersebelahan persis dengan subscribe. Hanya dengan 29.900 sahabat kebun berkah bisa direct langsung ke kami terkait hal-hal yang mungkin masih kurang jelas terkait dengan apa-apa yang kami sampaikan, ataupun ada informasi yang seputaran pertanian, kehutanan, perkebunan, maupun wisata alam, atau produk-produk sahabat kebun berkah yang ingin kami tayangkan. Dengan bantuan sahabat kebun berkah semua, mudah-mudahan channel Junediono Kebun Berkah bisa berkembang dan harapannya juga bisa diketahui oleh segala lapisan masyarakat, sehingga dua harapan kami bisa terwujud, yaitu harapan yang pertama, dengan dikenalkannya, dengan diketahuinya channel ini, maka harapan pertama, program-program terkait tentang kehutanan, perkebunan maupun pertanian bisa diketahui oleh masyarakat. Di sini juga ada informasi-informasi bibit gratis, bibit kayu-kayuan maupun buah-buahan di seluruh Indonesia. Ada juga program-program unggulan Holti, ada juga florikultura, ada juga program-program dari kehutanan, lingkungan hidup dan kehutanan. Harapan yang kedua, dengan dikenalnya channel ini, maka produk-produk dari petani kebun berkah bisa diketahui oleh sahabat kebun berkah semua, dan mudah-mudahan sahabat kebun berkah berkenan untuk membeli produk-produk dari petani-petani kebun berkah. Ada tanaman hias, ada madu, ada jasa lingkungan, ada produk-produk agroforestry dan sebagainya. Silakan sahabat kebun berkah bisa mengeklik video-video yang ada di channel Junediono Kebun Berkah. Baik sahabat kebun berkah, mari kita membahas terkait dengan budidaya tanaman jambu mete. Sebelum kita membahas terkait dengan tanaman jambu mete, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu terkait dengan klasifikasi ilmiah atau taksonomi dari tanaman jambu mete ini. Dari situs www.id.wikipedia.org dengan judul jambu mete bisa dikenal secara umum terkait dengan taksonomi jambu mete. Dimulai dari definisinya adalah Tracheophyta, subdivisinya adalah Spermatophyta, terus dari ordonya adalah Sapindales, familinya Anacardiaceae, genusnya adalah Anacardium, dan spesiesnya adalah Anacardium occidentale, Linnaeus. Ada juga yang menamakan sebagai Anacardium curritelifolium. Ya, ini adalah nama Latin sinonim dari Anacardium occidentale Linnaeus. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun di Indonesia, jambu mete ini juga memiliki nama-nama seperti jambu mede, ini bahasa Sunda, mangga monyet Betawi, jambu mete atau jambu mente adalah Jawa, jambu monyet ini adalah Madura ya, jambu dwipa atau jambu Jipang atau nyambu monyet ini dikenal di Bali. Nyambuk nyebut ini ada di Sasak, jambu erang, jambu monyet adalah di Minangkabau, jambu dipa ini adalah di Banjar,
Janggus ini Dayak ya, di salah satu sebutan di suku Dayak, tepatnya di Barito Timur dan Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dan di desa Warukin, Kalimantan Selatan. Buah monyet ini adalah bahasa Timor, buah yaki Manado, buah yakis atau woyakis Sulawesi Utara, buah yaki Ternate dan Tidore, buah cakis ini di Galela ya. Ini merupakan sebuah pulau di Halmahera, di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Jambu dare atau jambu masong Makassar, jambu sereng, jambu tapesi adalah Bugis ya. Ini adalah bahasa-bahasa tentang jambu mete di Nusantara. Baik, sahabat keberkah yang berbahagia, dari situs www.halodoc.com dengan judul Jarang Disadari, ini 6 manfaat jambu mete bagi kesehatan, yang ditulis dari tim makanan sehat dan ditinjau oleh Dr. Fadli Rizal Makarim, yang diupload tanggal 29 Desember tahun 2022. Ternyata jambu mete memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan manusia. Yang pertama adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Buah jambu mete kaya akan nutrisi dan antioksidan yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh, sehingga sangat baik dalam melawan penyakit. Bahkan kandungan vitamin dari buah ini dapat menjadi obat alami untuk beberapa penyakit ringan seperti pilek dan flu. Jambu mete juga kaya akan kandungan zinc dan beberapa antioksidan lainnya, sehingga sistem imunitas tubuh terjaga dengan baik. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan kesehatan tulang. Jambu mete juga termasuk makanan yang kaya akan magnesium. Nutrisi ini sangat baik di dalam membantu tubuh menjaga kesehatan tulang serta mengurangi resiko osteoporosis. Yang ketiga adalah mencegah kanker. Buah jambu mete mampu membantu tubuh dalam melawan kanker berkat kandungan flavonoid dan antioksidan pada kandungannya. Selain itu, kandungan proantosanidin mampu melawan sel tumor dan mencegahnya membelah diri. Selain itu, kandungan tembaga dan mineral lainnya mampu mengurangi kecenderungan sel untuk bermutasi yang bisa menyebabkan kanker. Manfaat yang keempat, mencegah anemia. Buah jambu mete dapat menjadi sumber zat besi yang mampu menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sebab kekurangan zat besi dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan termasuk anemia, infeksi, kelelahan, dan lainnya. Manfaat yang kelima adalah membantu menurunkan berat badan. Manfaat lain dari mengkonsumsi jambu mete adalah mampu membantu menurunkan berat badan pada seseorang dengan obesitas. Sebab konsumsi buah jambu mete dalam takaran yang cukup dan teratur dapat membantu di dalam menurunkan kolesterol di jantung, bahkan mengurangi penumpukan lemak. Dan manfaat yang keenam adalah meningkatkan kesehatan rambut. Jambu mete termasuk makanan yang kaya akan tembaga, nutrisi yang sangat baik dalam menjaga rambut. Tembaga juga dapat membantu dalam membuat rambut menjadi hitam. Maka dari itu, jika ingin memiliki rambut yang sehat dan hitam berkilau, konsumsi buah ini secara rutin dengan jumlah yang tepat dan tepat bisa dilakukan. Itulah sahabat kebun berkah, manfaat terkait dengan jambu mete. Terus, sahabat kebun berkah, bagaimana kita bisa membudidayakan jambu mete ini? Ada tulisan yang bagus dari www.carabudidaya.co.id dengan judul Cara Budidaya Jambu Mete yang Benar dan Lengkap, yang ditulis di tanggal 8 Juli 2023 oleh Bu Tani.
Sahabat kebun berkah, sebelum kita membahas teknik budidaya jambu mete, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan syarat tumbuh dari tanaman jambu mete. Syarat tumbuh tanaman jambu mete yang pertama adalah tanaman jambu mete dapat tumbuh dengan subur di daerah dengan tanah lempung, lempung berpasir, dan tanah humus yang mengandung banyak bahan organik. Yang kedua, pH tanah yang ideal untuk jambu mete yaitu antara 5,6 sampai 7,3. Dan ketinggian yang optimal untuk tanaman jambu mete yaitu 700 meter di atas permukaan laut. Dan suhu udara yang baik untuk tanaman jambu mete yaitu antara 22 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Dan tanaman jambu mete membutuhkan sinar matahari yang full sepanjang hari. Curah hujan untuk setiap tahunnya yang optimal antara 1000 mm per tahun hingga 2000 mm per tahun dengan 4-6 bulan kering. Itulah sahabat kebun berkah, lokasi atau tempat yang cocok untuk berbudidaya tanaman jambu mete. Baik, sahabat kebun berkah, kita coba berbicara membahas cara budidaya jambu mete. Yang pertama, mempersiapkan lahan untuk penanaman jambu mete. Adapun teknis yang pertama ini dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, membersihkan terlebih dahulu lahan dari gulma ataupun tanaman-tanaman yang akan dirasa mengganggu pertumbuhan dari jambu mete. Yang kedua, gemburkan tanah dengan cara dicangkul ataupun dengan ditraktor. Yang ketiga, setelah bersih dan gembur, maka buatlah lubang tanam dengan ukuran disesuaikan dengan kondisi lahannya dan bibitnya. Ada yang 50 kali 50 kali 50 cm, ada juga mungkin yang 40 kali 40 kali 40 cm, ataupun ukuran yang lain disesuaikan dengan kondisi lahan dan kondisi bibit. Langkah yang selanjutnya di dalam persiapan lahan adalah mempersiapkan media tanam yang akan dimasukkan ke dalam lubang tadi. Media tanam ini bisa berupa kompos, ataupun pupuk kandang, ataupun topsoil, ataupun campuran keduanya, atau campuran bahan-bahan tadi. Ya. Kalau campuran, maka campurkan secara merata bahan-bahan kompos, topsoil maupun pupuk kandang, atau bisa juga ditambah sekam bakar dengan perbandingan misalkan 1:1:1, aduk secara merata ya. Setelah merata, baru kita masukkan media tanam itu ke lubang dan biarkanlah kurang lebih sampai 1 sampai dengan 2 minggu. Setelah itu sahabat kebun berkah, untuk mengatur jarak antar lubang, ini bisa disesuaikan dengan kondisi lahan ataupun sistem pola tanam yang akan digunakan oleh sahabat kebun berkah. Kalau ingin membuat pola tanam agroforestry, tentunya jaraknya juga akan semakin lebar. Misalkan bisa 12 kali 12 meter ya, ataupun 10 kali 10 meter, karena di tengahnya atau di sela-selanya akan ditanami tanaman yang lain. Kalau untuk polikultur, sahabat kebun berkah bisa mengecilkan jarak tanam tadi ya, misalkan 6x6 ataupun ukuran yang lain disesuaikan dengan kondisi lahan. Teknis budidaya yang kedua adalah persiapan bibit jambu mete. Bibit jambu mete bisa diperoleh melalui perbanyakan biji atau generatif ya, atau juga mungkin bisa dengan vegetatif ya, misalkan dengan menyambung ya, tapi ini jarang sekali sahabat kebun berkah. Walaupun bukan berarti tidak bisa ya, tapi bisa. Tapi yang akan kami bahas di sini adalah persiapan bibit dengan menggunakan metode generatif atau biji. Untuk metode ini, maka sahabat kebun berkah
harus melakukan beberapa tindakan atau kegiatan. Yang pertama, memilih buah yang telah matang dan tidak cacat dari hasil pemanenan ya, dan benar-benar matang, dan usahakan didapat dari indukan yang memang unggul ya, indukan yang unggul. Yang kedua, setelah bibit diperoleh, selanjutnya bagian bijinya dicuci dan dipilih. Ya, dipilih ini misalkan yang besar ya, yang tanpa cacat ataupun terbebas dari hama dan penyakit. Langkah yang ketiga, menjemur biji mete terlebih dahulu sampai kadar airnya menjadi 8-10%. Langkah yang keempat, setelah penjemuran, lalu biji tersebut dimasukkan di dalam plastik dan menyimpannya pada ruangan yang memiliki suhu sekitar 25 derajat sampai 30 derajat dan kelembabannya sekitar 70-80%. Dan bibit ini disimpan selama kurang lebih 6-8 bulan. Setelah itu, biji selanjutnya disemai agar menjadi bibit yang siap untuk ditanam. Langkah yang ketiga di dalam teknis budidaya jambu mete, setelah tadi biji ya atau siap ditanam, maka langkah teknik budidaya yang ketiga adalah penyemaian. Penyemaian ini bisa langsung di polybag ataupun di media semai. Kalaupun di polybag, maka siapkanlah polybag serta media tanamnya yang mengisi polybag tadi, yang bisa digunakan seperti media tanam yang digunakan pada pengisian lubang tanam ya, merupakan campuran dari topsoil dengan pupuk atau dengan pupuk kandang, dengan kompos atau pupuk kandang maupun sekam bakar. Bisa dengan perbandingan 1:1:1 atau perbandingan yang lain. Dan setelah media tanam tadi tercampur rata, maka masukkan ke dalam polybag. Lalu biji jambu monyet kita masukkan ke setiap polybag, ya, setiap polybag diisi dengan 1 biji ya. Lalu setelah itu bisa menaburkan pestisida seperti furadan di sekeliling polybag guna mencegah serangan semut dan rayap. Yang kelima, meletakkan polybag di persemaian maupun di tempat yang teduh. Untuk menjaga kelembaban, apalagi di musim kemarau, bisa menyiram polybag tersebut dengan 2 kali sehari, bisa pagi dan sore hari. Yang selanjutnya, kita memelihara biji yang sudah ditanam di dalam polybag dari gulma maupun rumput yang tumbuh di sekitar polybag supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman jambu monyet. Dan jangan lupa memberikan pupuk ya setiap 1 bulan sekali. Dan bibit jambu monyet dapat dipindah ke lapangan setelah berusia 5-6 bulan. Sahabat Kebun Berkah, teknik budidaya yang keempat yaitu penanaman jambu mete. Lubang-lubang yang kita sudah siapkan dan sudah berisi media tanam yang kita hasilkan pada teknis penyiapan lahan tadi, maka kita menanam tanaman jambu mete di polybag yang disemaikan melalui polybag tadi, yaitu lepas bibit jambu mete dari polybagnya ya, dan digunakan atau melepasnya secara belahan agar tidak merusak akar-akar maupun bibit jambu mete. Langkah yang kedua adalah masukkan bibit yang sudah dilepas dari polybagnya ke dalam lubang tanam yang telah disiapkan. Ketiga, menimbun kembali dan padatkan tanah dan pastikan bahwa bibit jambu mete tadi benar-benar tegak lurus. Untuk membantu tegak lurus, sahabat Kebun Berkah bisa mengikatnya dengan menggunakan ajir. Ajir ini merupakan
bahan yang dibuat bisa dari bambu maupun dari kayu ataupun bahan lain ya, dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter. Langkah yang keempat di dalam penanaman adalah atur ya jarak tanam ya. Tadi sudah dijelaskan di persiapan lahan. Yang kelima, kita setelah menanam ya, jangan lupa untuk menyiram agar tanah tetap lembab. Dan penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi hari ataupun sore hari agar tanaman tidak layu. Sahabat kebun berkah, kita telah menanam tanaman jambu mete. Lalu teknis budidaya yang kelima adalah perawatan tanaman jambu mete. Perawatan ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama adalah penyiraman. Bibit yang baru ditanam membutuhkan banyak air, sehingga tanaman harus disiram secara rutin, yaitu pagi hari dan sore hari. Penyiraman dilakukan dengan secukupnya dan jangan sampai menggenangi tanaman. Pemeliharaan yang kedua adalah penyulaman. Lakukan penyulaman pada saat berusia 2-3 tahun, dan apabila tanaman berumur di atas sama dengan 3 tahun, maka pertumbuhan tanaman sulaman umumnya kurang baik atau akan terhambat. Pemeliharaan yang ketiga dengan penyiangan dan penggemburan. Bibit jambu mete mulai berdaun dan bertunas sesudah ditanam sekitar 2-3 bulan. Pembasmian gulma dikerjakan setelah tanaman berusia 45 hari. Tanah yang disiram setiap hari pasti akan semakin padat dan udara di dalamnya akan semakin sedikit. Akibatnya agar tanaman tidak lapang untuk menyerap unsur hara. Untuk itu, sahabat kebun berkah harus melakukan penggemburan. Selain itu juga rumput-rumput yang berada di sekitar tanaman juga harus dikendalikan agar tidak bersaing di dalam memenuhi unsur hara maupun unsur dari sinar matahari. Pemeliharaan yang ketiga dengan pemupukan. Tanaman jambu mete dipupuk menggunakan pupuk kandang maupun pupuk kompos ataupun pupuk kimia atau pupuk buatan. Untuk pemberian pupuk kandang atau kompos dilakukan dengan cara menggali parit melingkar serta berikan pupuk kandang di parit tadi ya, kemudian ditutup kembali. Demikian juga dengan pupuk kimia atau pupuk buatan. Pemeliharaan yang keempat dengan pemangkasan. Lakukan pemangkasan pada cabang tanaman yang mengganggu. Sisakan sebanyak 3-5 cabang yang sehat pada posisi yang baik pada batang. Pemangkasan ini dikerjakan sebaiknya sebelum tanaman berbunga. Pemeliharaan juga dilakukan untuk penanganan hama dan penyakit tanaman ya. Untuk jambu mete ada beberapa hama maupun penyakit yang biasanya menyerang. Yang pertama adalah ulat kipas, Sricula trisvenestrata Health. Ini gejalanya adalah adanya bekas gigitan pada daun yang menjadikan daun rusak. Penanganannya semprotkan insektisida Zimbus 50 EC atau Bumicidin dengan dosis 1-1,5 ml per liter air. Hama yang kedua adalah hama Helopeltis sp. Gejalanya adalah bercak-bercak hitam tidak merata pada tangkai daun, dan daun serta ranting segera mengering dan daun juga kemudian gugur ya. Penanganannya menyemprotkan insektisida agroline dengan dosis 0,2% atau tiodan dengan dosis 0,02%. Hama yang ketiga adalah ulat penggerek batang atau Plocaederus viugeneus L. Gejalanya, daun berubah warna menjadi kuning dan kemudian daun akan gugur bahkan mati. Penanganannya mengolesi sekitar permukaan batang atau akar dengan larutan BMC 1-2% atau 20 gram per liter air. Dan penyakit
pada jambu mete adalah penyakit layu. Penyebabnya adalah jamur Phytophthora palmivora atau juga Fusarium sp dan juga Pythium sp. Penanganannya mengurangi daun, mengurangi naungan ya yang terlalu rapat, serta bisa menyemprotkan ditano M45 secara teratur dan terencana. Teknik budidaya yang ke-6 adalah pemanenan. Pemanenan jambu mete bisa dipetik atau bisa dipanen setelah 60-70 hari setelah berbunga. Masa panen berlangsung selama 4 bulan. Panen pertama pada usia 3-4 tahun dan bisa menghasilkan gelondong kering 2-3 kg per pohon. Hasil ini bisa meningkat mencapai 15-20 kg per pohon pada usia 20-30 tahun. Tanaman jambu mete sebenarnya masih bisa berproduksi sampai umur 50 tahun, namun masa paling produktif pada usia 25-30 tahun. Adapun ciri-ciri jambu mete yang siap panen, yang pertama memiliki warna kulit buah semu menjadi kuning atau merah tergantung pada jenisnya. Ukuran buah semu lebih besar dibandingkan buah sejati. Yang ketiga, tekstur daging semu lunak, rasanya asam agak manis, berair dan aroma buahnya seperti aroma stroberi. Dan yang keempat, warna kulit bijinya menjadi putih keabu-abuan dan mengkilap. Itulah sahabat kebun berkah, teknik dari budidaya tanaman jambu mete yang ditulis di situs www.carabudidaya.co.id dengan judul Cara Budidaya Jambu Mete. Terima kasih sahabat kebun berkah semua. Mudah-mudahan video yang ditayangkan di channel Junidiono Kebun Berkah bermanfaat bagi sahabat kebun berkah semua, bagi sahabat petani dan yang lain yang memerlukan informasi-informasi terkait dengan budidaya pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk share dan subscribe channel Junidiono Kebun Berkah.